Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai rabbit pirogen test atau pengujian pirogen pada kelinci. Yuk simak videonya. Eits, tunggu dulu. Ada kata pepatah tak kenal maka kata sayang, maka perkenalkan saya Putra Nurul Nuryanti dengan NIM O1A 129. Saya Nurfaida dengan NIM O1A122 Halo, perkenalkan saya Naufis Ismarti dengan NIM O1A122 Saya Rahmi Mutuna Paletari dengan NIM O1A122 Dan saya Nurlisa dengan NIM O1A122 Jadi ini adalah daun, tapi ini bukan tentang daun, ini adalah tentang pirogen. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai rabbit pirogen test, kita akan membahas dulu apa sih itu pirogen. Jadi pirogen ini adalah zat yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan suhu tubuh baik pada mamalia ataupun termasuk juga manusia. Jadi pirogen ini ketika masuk ke dalam tubuh maka dia akan merangsang hipotalamus untuk melepaskan prostaglandin yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengaturan titik suhu tubuh. Akibatnya tubuh kita akan menggigil dan berusaha untuk melepaskan panas yang dapat memicu terjadinya gejala demam atau pireksia. Jadi pirogen ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui cara sengaja, misalnya melalui vaksinisasi, atau melalui cara tidak sengaja, misalnya melalui kontaminasi dari injeksi sediaan steril. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji pirogen untuk menjamin keamanan dari produk sediaan steril, terutama untuk produk-produk sediaan parenteral. Apa nih? Coba sebutkan jenis pirogen dan metode uji. Pirogen itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pirogen endogen yang berasal dari tubuh manusia, contohnya seperti sitokin inflamasi. Yang kedua yaitu pirogen eksogen yang berasal dari luar tubuh manusia, contohnya seperti endotoksin bakteri. Nah, untuk metode pengujian pirogen itu terbagi menjadi dua metode besar, yaitu uji in vitro seperti uji LAL dan monocyte activation test. Nah, uji yang kedua itu uji in vivo, yaitu rabbit pirogen test yang akan kami bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dasar rabbit pirogen test. Nah, apa sih itu metode rabbit pirogen test? Seperti yang kita ketahui bahwa metode rabbit pirogen test ini merupakan metode klasik yang telah digunakan sejak dahulu, yakni sejak tahun 1940-an, di mana uji ini melibatkan pemantauan kenaikan suhu tubuh kelinci setelah diberi injeksi sediaan uji. Nah, jika suhu tubuh kelinci naik secara signifikan, maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut mengandung pirogen. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan RPT atau Rabbit Pirogen Test. Yang pertama, 3 ekor kelinci dipilih dan suhu tubuh normalnya dicatat melalui pengukuran rektal. Kelinci dipilih karena memiliki sensitivitas tinggi terhadap pirogen. Hewan uji harus sehat dan memiliki suhu tubuh normal dalam kisaran 38,9 sampai 39,8 derajat Celcius dan tidak mengalami demam atau infeksi. Suhu tubuh diukur melalui rektum atau anus dengan termometer rektal digital atau manual untuk memperoleh suhu dasar. Pengukuran dilakukan selama 30 menit berturut-turut, umumnya setiap 10 menit sekali, untuk memastikan stabilitas suhu tubuh sebelum uji dilakukan. Kedua, dalam 30 menit setelah pengukuran awal, sampel disuntikan secara intravena ke vena telinga dengan dosis 10 ml per kilogram berat badan. Penyuntikan dilakukan secara perlahan untuk menghindari shock atau reaksi stres yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Ketiga, setelah itu, suhu tubuh kelinci diukur kembali pada jam ke-1, kedua, dan ketiga. Tujuannya adalah untuk memantau adanya kenaikan suhu tubuh sebagai respon terhadap adanya pirogen. Oh, jadi begini penjelasan prosedur pengujiannya. Terus untuk hasil pengujiannya kayak gimana dong?
Nah, hasil uji pirogen pada kelinci dianggap positif atau gagal jika kenaikan suhu tiap satu kelinci itu di bawah 0,6 derajat Celcius dan total ketiganya di atas di bawah 1,4 derajat Celcius. Itu dianggap positif atau lulus. Jika ketika tiap satu kelinci mengalami kenaikan di atas 0,6 derajat Celcius atau total kenaikan ketiganya melebihi 2,1 derajat Celcius, itu tandanya gagal. Bila hanya satu atau dua kelinci yang memenuhi kriteria tersebut, maka uji harus diulang dengan 5 kelinci tambahan. Pada uji ulang, bila 4 kelinci atau lebih menunjukkan kenaikan melebihi 0,6 derajat Celcius atau total kenaikan melebihi 3,7 derajat Celcius, maka produk dianggap mengandung pirogen. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari rabbit pirogen test. Yang pertama yaitu kelebihan dari rabbit pirogen test. Yang pertama, dapat mendeteksi baik endotoksin maupun pirogen non-endotoxin, sehingga cakupan deteksinya luas. Kemudian yang kedua, merupakan metode resmi pertama dalam banyak farmakope, sehingga memiliki landasan regulasi yang kuat. Namun, dia memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sensitivitasnya rendah, artinya hanya bisa mendeteksi pirogen dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu tidak ada kontrol positif, sehingga sulit memastikan validitas hasil jika ada peningkatan suhu. Kemudian yang ketiga, tergantung respon fisiologis hewan yang bisa bervariasi antara individual kelinci. Kemudian yang keempat yaitu membutuhkan banyak hewan sehingga menimbulkan isu etika dan logistik. Kemudian yang terakhir, biayanya itu relatif lebih tinggi karena melibatkan pemeliharaan hewan dan pengawasan suhu tubuh secara ketat. Nah, itu dia penjelasan mengenai rabbit pirogen test atau pengujian pirogen pada kelinci. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.